apa yang terjadi sih di Papua? Terus apa gunanya gereja-gereja di sana kalau ternyata Papua tidak semakin lebih baik? Bahkan selepas misionaris diusir keluar dari Papua dan tidak boleh ada lagi misionaris, loh, Papua jadi semakin merosot loh. Bahkan gerakan Islamisasi begitu masif yang dilakukan oleh Ustadz Farlan itu, ya, dan gereja di mana diam. Lalu alasan utus penginjilan di sana, lalu membubarkan gereja Injili di tanah Papua. Ya, penginjil yang datang dari Jakarta justru mengacaukan gereja-gereja asli Papua loh, memecah belah dan seterusnya. Ya, dan saya mau bilang ini gerakan apa? Bukan. Kantong-kantong Kristen dibutuhkan adalah apologet-apologet yang memperjuangkan kekristenan yang benar dan termasuk eksistensi orang-orang Papua yang telah dimenangkan dari tahun 1885 di tanahnya sendiri. Begitu kasihnya Tuhan kepada orang Papua sehingga Tuhan mengirim 2 misionaris itu. Untuk apa? Menyelamatkan orang Papua. Nah, kalian datang bukan untuk mengurusi orang Papua, tapi justru menyengsarakan orang Papua. Bayangkan puluhan tahun loh merdeka. Nanti Pak Jokowi baru menunjukkan perhatiannya. Walaupun saya tahu itu belum cukup, Pak. Ya, tapi paling tidak Pak Jokowi itu menunjukkan 14 kali datang ke Papua untuk berbicara mengusahakan peningkatan kesejahteraan Papua. Walaupun protesnya orang Papua yang satu kurang dari Papua, Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi membiarkan DOM, daerah itu tetap menjadi daerah operasi militer dan pengerahan tentara berlebihan dianggap oleh orang Papua. Padahal menurut orang Papua daerahnya aman-aman aja, nggak ada masalah kok. Dan orang-orang bebas, dan saya tahu juga pendatang-pendatang di Papua juga nggak merasa terancam. Ya sampai ada ya penciptaan dari istilah-istilah KKM lah, dulu OPM lah dan sebagainya. KKB. Nah, sekarang ditingkatkan KKB itu jadi teroris. Lah, terus kita mau tuduh lagi masyarakat Papua, putra asli Papua, anak-anak Papua yang orang tuanya juga sudah menderita, bahkan tanda kutip pernah merasa dibantai oleh aparatur kita loh, ya. Alasan keamanan, alasan jangan sampai terjadi disintegrasi dan sebagainya. Alasan apapun yang dibangun untuk membela kebijakan Indonesia dengan cara membantai masyarakat Papua itu tidak dibenarkan dalam hukum internasional. Jadi saya mau kasih tahu, mari kita rubah. Kita rangkul saudara-saudara kita. Papua adalah saudara kita. Papua adalah orang-orang yang juga layak menerima hak sama dengan orang Jawa, orang Kalimantan, orang Manado, orang Ambon, orang Madura, orang apapun di Indonesia, ya. Layak mereka juga dihargai. Layak mereka jadi tuan rumah di rumah mereka sendiri. Jangan orang Jawa yang jadi tuan rumah di Papua. Jangan orang Manado yang jadi tuan rumah di Papua. Jangan jadi orang-orang lain terus mereka jadi pembantu di rumah mereka sendiri. Ini bagaimana? Mereka jadi warga kelas 3, bahkan warga kelas 4 di rumah mereka sendiri, di negeri mereka sendiri. Yang jadi warga nomor 1 orang Jawa, orang Manado, orang Ambon, orang Aceh dan lain sebagainya, orang Batak jadi warga kelas 1 di sana. Sedangkan orang Papua jadi warga kelas 3, bahkan warga kelas 4, warga terpinggirkan. Apa kita adil? Saya mau tanya, apakah ini Kristiani kalau Anda Kristen? Kenapa nggak dilibatkan mereka? Alasan ketidakmampuan, sombong kita sok tahu. Kalau bilang SDM-nya Papua dibawa, waduh, saya buktikan di berbagai pemerintahan, di Pemprov apa, banyak orang OON jadi pejabat di sana, banyak orang anjlok IQ-nya, goblok-goblok juga tulis aja mengetik salah-salah. Ini Pemprov loh, DKI Barometer Indonesia. Tapi banyak juga aparatur-aparatur kecamatan, desa salah-salah bikin ketik nama KTP aja salah, bahkan agama salah dan sebagainya dan sebagainya. Saya mau tanya, kualitas apa? Apakah Anda lebih berkualitas dari orang Papua? Nonsense itu.